Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 11 MIPA 1 akan menyampaikan materi tentang perdagangan internasional. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Danendra Dipadananjaya, nomor absen 3, dan teman-teman saya Dwi Ratnasari, nomor absen 7, Fadilah Rohadatul Aisy, nomor absen 8, Viking Alindra Wijaya Dharma, nomor absen 12, dan Hestina Trisnanti, nomor absen 16. Materi yang akan kami sampaikan adalah pengertian perdagangan internasional, faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional, dampak positif dan negatif perdagangan internasional, tujuan dan manfaat perdagangan internasional, serta teori perdagangan internasional menurut pandangan kaum merkantilisme. Yang pertama, pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain melalui kegiatan ekspor dan impor atas dasar kesepakatan bersama. Bentuk perdagangan internasional terbagi menjadi 3, yaitu perdagangan bilateral, regional, maupun multilateral. Selanjutnya, perbedaan antara perdagangan internasional dengan perdagangan dalam negeri. Perdagangan internasional alat ukurnya menggunakan valuta asing atau falas, sedangkan perdagangan dalam negeri alat tukarnya menggunakan mata uang dalam negeri. Perdagangan internasional berkaitan dengan peraturan dan ketentuan dari negara lain, sedangkan perdagangan dalam negeri berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah di dalam negeri. Tata cara transaksi jual beli pada perdagangan internasional memakan waktu yang relatif lama, sedangkan tata cara transaksi jual beli pada perdagangan dalam negeri relatif lebih cepat. Cara pembayaran pada perdagangan internasional lebih rumit dan beresiko tinggi, sedangkan cara pembayaran pada perdagangan dalam negeri lebih praktis dan mudah serta resikonya rendah. Pada perdagangan internasional, barang-barang dagangan harus memenuhi standar mutu internasional, sedangkan pada perdagangan dalam negeri, standar mutu barang-barang dagangan relatif lebih rendah. Perdagangan internasional lebih peka terhadap kemajuan iptek, sedangkan perdagangan dalam negeri kurang peka terhadap kemajuan iptek. Selanjutnya, faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan kemampuan produksi. Kedua, perbedaan sumber daya manusia. Ketiga, kesamaan selera atas suatu barang. Keempat, perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Kelima, perbedaan sumber daya alam. Keenam, perbedaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketujuh, perbedaan kebudayaan dan gaya hidup. Dan yang terakhir, perbedaan kondisi geografi. Selain faktor pendorong, tentu saja ada faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan mata uang antara negara pengekspor dan pengimpor. 2. Adanya kebijakan impor yang dilakukan suatu negara. 3. Perbedaan bahasa antara negara pengekspor dan pengimpor. 4. Adanya perbedaan ketentuan dan peraturan. 5. Proses dan prosedur ekspor-impor yang panjang dan lama. 6. Adanya organisasi ekonomi yang mementingkan negara anggotanya. 7. Pembayaran antar negara yang sulit dan berisiko. Dan yang kedelapan, adanya perang yang dialami suatu negara dan perompak. Dampak positif. Yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri. Yang kedua, meningkatkan devisa negara. Yang ketiga, mendapatkan barang berkualitas. Yang keempat, memperbaiki teknologi produksi. Yang kelima, menjalin kerjasama antar negara. Yang keenam, meningkatkan jasa pariwisata. Dampak negatif. Yang pertama, menghambat pertumbuhan industri dalam negeri. Yang kedua, menimbulkan kebergantungan pada negara maju. Yang ketiga, munculnya sifat konsumerisme. Yang keempat, memengaruhi neraca pembayaran. Yang kelima, menyebabkan sektor keuangan tidak stabil. Yang keenam, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi negara.
Selanjutnya ada tujuan perdagangan internasional. Yang pertama, mengisi kekurangan dan kebutuhan antar negara. Yang kedua, memperbaiki taraf hidup bangsa. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian negara. Yang keempat, mempererat persahabatan antar negara. Yang kelima, memelihara ketertiban dan perdamaian dunia. Dan yang terakhir, mencegah berlakunya peraturan yang menghambat perdagangan antar negara. Selanjutnya, manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, meningkatkan keuangan negara. Yang kedua, meningkatkan investasi. Yang ketiga, membantu meningkatkan daya saing ekonomi. Yang keempat, menambah devisa negara. Yang kelima, memperkuat posisi perdagangan. Dan yang terakhir, mendorong transfer teknologi. Selanjutnya, pandangan kaum merkantilisme. Merkantilisme merupakan suatu sistem tentang kebijakan ekonomi yang dianjurkan dan dipraktikkan sekelompok negarawan-negarawan Eropa pada abad ke-16 dan ke-17. Ide pokok pada kebijakan merkantilisme adalah yang pertama, pemumpukan logam mulia dengan tujuan pembentukan negara nasional yang kuat serta pemumpukan kemakmuran nasional untuk mempertahankan dan mengembangkan kekuatan negara. Yang kedua, setiap politik perdagangan ditujukan untuk menunjang kelebihan ekspor atas impor atau neraca perdagangan yang aktif. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila terdapat kritik atau saran, dapat disampaikan kepada kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.